A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bahwa kesimpulan penanya mengatakan bahwa ilmu, kesimpulan dia adalah tidak lebih dari aksidental daripada wujud luar. Kemudian kalau begitu berarti harus ada kesamaan antara wujud luar yang dipahami dengan pahaman. Tapi kenapa ada perbedaan? Nah, kenapa? Karena dalam pahaman banyak sekali pahaman-pahaman yang diambil daripada yang berbeda daripada wujud luar. Apakah perbedaan itu? Apa tadi terakhir pertanyaannya? Kalau perbedaan itu, kalau ketidaksamaan itu ada antara aksidental, yakni pahaman dengan wujud luar, berarti kita apa tadi terakhir? Berarti kita tidak pernah jatuh cinta. Tidak pernah mencapai kebenaran mutlak. Jawab. Ilmu itu merupakan aksidental. Aksidentalnya siapa? Wujud luar atau wujud luar? Yang mana? Enggak, wujud luar tetap. Tapi wujud luarnya mana? Aksidental itu ilmu itu wujud luarnya kita, aksidental kita. Yakni pahaman manusia yang ada dalam akal kita bukan sebagaimana Anda di luar itu yang dimaksud. Yakni ilmu yang ada dalam benak kita ini adalah aksidental kita. Bukan aksidental daripada wujud luar itu. Jadi wujud luar yang dimaksud di sini adalah akal itu sendiri. Yakni ilmu akal adalah aksidental dilihat dari ekstensi atau wujud luar akal itu sendiri. Bukan dilihat dari manusia di luar itu. Kan ada manusia dalam akal, ada manusia luar akal. Toh? Nah, manusia dalam akal ini aksidentalnya akal. Kalau akal dilihat sebagai wujud luar. Akal kita ini kan wujud luar sebenarnya. Dia suatu keberadaan yang perlu diberi hak kayak gunung, kayak pohon. Nah, sifatnya gunung, kekar, tinggi. Sifatnya akal, berilmu, berpikir. Nah, itu nih. Sifatnya pohon, hijau, bercabang, berdaun, berbuah. Sifatnya akal, mengetahui, berpikir. Nah, itu. Jadi sekarang, akal yang kita lihat kemarin itu sebagai tetangga pohon. Nah, jadi ilmu yang ada dalam akal ibarat dedaunan atau warna daun yang ada pada pohon. Begitu. Jadi bukan aksidental daripada manusia yang di luar itu. Jadi manusia yang ada dalam akal bukan aksidentalnya manusia luar itu. Tapi aksidentalnya akal luar ini, akal yang punya ilmu manusia ini. Itu satu. Yang kedua itu pembenahan daripada mukadimah pertanyaannya. Yang kedua, bahwa ilmu-ilmu pahaman-pahaman yang berbeda dalam akal itu tidak semuanya benar, tidak semuanya sesuai dengan kenyataan luarnya. Begitu. Nah, kalau tidak sesuai dengan kenyataan luarnya, maka itu tidak bisa disebut kebenaran. Kalau sesuai, maka disebut benar. Nah, kebenaran di sini kalau badihi, kalau darurat, maka bisa diyakini sebagai absolut atau mutlak. Jadi bisa dikatakan benar mutlak. Seperti misalnya, saya Hasan Muhammad. Mutlak Anda mengetahui saya. Saya juga mengetahui Anda duduk di situ. Tidak ada keraguan. Di ilmu Tuhan, dunia akhirat, sumpah serapah, Anda duduk di situ. Saya duduk di sini. Ini ilmu absolut. Ini masjid di IAIN. Kita sekarang mengkaji filsafat. Ini ilmu absolut semua. Warna baju, segala macam, wajah. Dan seterusnya, begitu. Ya, ilmu-ilmu seperti ini itu yang dianggap benar. yakni ukuran kebenaran informasi apa? Sesuai tidaknya dengan faktanya, sesuai dengan tidaknya dengan kenyataan luarnya. Ada lagi pertanyaan? Masuk materi. Problem pertama sudah kita lewati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kalian paham. Coret-coret itu bukunya biar sampai kotor. Tidak apa-apa. Karena itu yang menolong Anda ketika Anda sedang sendiri. Yang kedua, ini iskalan, yakni problem, debatan.
Tentang apa? Tentang pengingkaran terhadap adanya wujud dalam atau ilmu. Apa dua? Ilmu dan atau esensi dalam akal tergolong ke dalam kategori kualitas. Kualitas apa? Kualitas akal. Kualitas ruh atau jiwa, terserah. Yakni kualitas dari jiwa atau ruh. Sementara kalau kita membayangkan substansi atau aksiden, sementara kalau kita membayangkan substansi atau aksiden lain selain kualitas, maka mereka akan menjadi dua esensi sekaligus. Mirip dengan kemarin. Yakni esensi kualitas dan esensi masing-masing mereka. Nih. Di dalam gambar yang kemarin ini ada apa? Ada akal. Toh? Nah. Ada akal. Mana akalnya? Ini gambarannya. Terus ada pahaman-pahaman di dalamnya apa? Substansi. Termasuk pahaman lain yaitu yang disebut apa? Yang disebut aksiden. Nah, aksiden ini banyak, ada 9. Nah, seperti apa? Selain kualitas, minus kualitas. Seperti apa? Misalnya apa? Kuantitas. Apa? Kuantitas, betul. Bagaimana tulisannya? Begitu, tak? Kuantitas. Lagi apa? Place, tempat. Tapi tidak seluruhnya artinya tempat. Place atau time, waktu, tapi tidak seluruhnya arti waktu, lain anunya maksudnya. Dan lain-lain. Toh? Nah, begitu. Kalau tidak ditutup kering, kalau ditutup menderita. Nah, toh? Pemahaman akal ini apa? Ada substansi, ada aksiden lain selain kualitas. Sebab dibilang toh bahwa ilmu ini semua kualitas dari apa ada? Daripada apa? Kualitas daripada akal. Ini akal. Nah, kualitas akal. Sedangkan di dalam akal ada substansi dan aksiden lain selain kualitas. Kalau begitu, berarti mereka ini masing-masing menjadi dua kualitas, menjadi dua esensi. Yakni esensi kualitas, karena dia kualitas roh, jiwa, dan esensi lain selain kualitas. Yakni apa? Substansi, time, place, dan seterusnya itu. Itu maksudnya. Mirip yang kemarin. Sementara kalau kita membayangkan substansi atau aksiden lain selain kualitas, maka mereka akan menjadi dua esensi sekaligus. Yakni esensi kualitas dan esensi masing-masing mereka yang ditahu. Apa yang ditahu? Substansi, time, place, dan seterusnya. Maka substansi akan menjadi substansi dan kualitas. Aksi akan menjadi aksi dan kualitas. Interaksi akan menjadi interaksi dan kualitas dan lain-lain. Sebab salah satu esensi adalah aksi dan interaksi sebagaimana nanti akan dibahas di tempatnya. Pembahasan 10 esensi. InsyaAllah nanti. Di antaranya termasuk apa? Aksi dan interaksi. Nah, kalau begitu berarti mereka dua esensi sekaligus. Kualitas dan substansi, kualitas dan aksi, kualitas dan interaksi, dan lain-lain. Nah, dengan demikian maka setiap esensi terkategorikan dalam dua kategori sekaligus. Kategori yakni sama dengan esensi, istilah. Dan karena setiap esensi itu adalah dirinya sendiri dan bukan yang lainnya secara zati, secara substansial, maka hal tersebut telah menyebabkan bertemunya dua kontradiksi. Ketika dibilang substansi, substansi adalah dirinya. Ketika dibilang dirinya, berarti bukan selainnya. Tapi ini dirinya dan selainnya, kontradiksi. Ketika dibilang dirinya, pasti bukan selain dirinya. Bukan selain dirinya. Ketika dibilang dirinya, bukan selain dirinya. Nah, tapi sekarang dirinya dan selain dirinya, substansi dan kualitas, aksi dan kualitas.
interaksi dan kualitas. Loh, berarti kontradiksi. Paham? Nah, dan karena setiap esensi itu adalah dirinya sendiri dan bukan yang lainnya secara zati, maka hal tersebut telah menyebabkan bertemunya dua kontradiksi. Sebab ketika substansi dikatakan kualitas, maka sama dengan mengatakan bahwa substansi bukanlah substansi. Kan substansi akan menjadi substansi dan akan menjadi kualitas. Ketika dibilang substansi kualitas, sama dengan bilang substansi bukan substansi. Loh, kontradiksi. Hal mana yang demikian itu, yakni bertemunya dua kontradiksi adalah mustahil adanya. Apa jawabannya? Yang kemarin itu jawabannya. Jawaban yang kemarin itu jawaban untuk problem 1 dan problem 2. Yakni apa? Yakni beda antara predikasi dengan definisi dengan predikasi pertama dengan predikasi kebanyakan. Substansi itu adalah substansi kalau dilihat dari predikasi pertama. Substansi itu adalah aksiden dan kualitas kalau dilihat dari predikasi kebanyakan. Sekarang, aksi itu adalah aksi kalau dilihat dari predikasi pertama. Aksi itu adalah kualitas jiwa kalau dilihat dari kebanyakan. Kenapa kebanyakan? Kenapa dibilang kebanyakan? Karena persamaannya terletak pada ekstensinya. Tak peduli esensinya sama atau tidak. Begitu ketemu, bisa saling mempredikati. Misalnya Pak Kumis, kan ada orang disebut Pak Kumis. Yani Joko adalah Pak Kumis. Tidak apa-apa. Memang tidak sempurna. Ukuran kesamaannya di mana? Di ekstensinya. Di mana ada Pak Joko, ada kumisnya. Walaupun tidak semua kumis punya Pak Joko. Pertanyaannya adalah bahwa Ibnu Sina dulu pernah di penjelasan logika 1, di situ dibilang bahwa Ibnu Sina mengatakan untuk membuat definisi dengan predikasi pertama alias definisi dengan batasan penuh, yakni dengan genus dekat dan pembeda dekat, itu sangat sulit mencari pembeda dari setiap wujud. Hampir mustahil. Makanya Aristoteles itu yang menemukan rasionalisme pada manusia itu luar biasa dikagumi. Yakni mungkin itu kalau bukanlah berita gaibi atau bagaimana, makanya diyakini oleh ulama bahwa Aristo, Plato itu kalau bukan nabi, maka mereka pastilah murid-murid para anbiya. Di antaranya begitu. Nah, kesulitan kita mencari pembeda. Kalau genusnya gampang, jalur ini kan gampang. Seperti misalnya putih. Apa di atas putih? Warna. Apa di atas warna? Aksi atau kualitas. Bisa di kualitas dulu, baru aksiden. Ya gitu. Karena aksiden pecah jadi 9. Nah, enak kalau genusnya. Kalau nanti putih dan hitam, apa sebenarnya yang membedakan putih dari hitam? Yang dia termasuk zat pembeda, zat daripada putih, di mana putih tanpa itu tidak ada. Nah, seperti manusia, apa yang membedakan manusia dari binatang lain? Sehingga tanpa hal itu manusia tidak bisa jadi manusia. Tertawa pembeda manusia. Membedakan lah, bukan pembeda. Membedakan manusia, kesarjanaan membedakan manusia dari binatang. Tapi kesarjanaan atau tertawa atau melukis bukan merupakan zat manusia. Di mana tanpa lukisan, tanpa tertawa, tanpa sarjana, manusia tetap manusia. Tidak mempengaruhi zatnya. Makanya orang yang tidak paham, yang sok Qur'ani padahal dia jauh dari Qur'an, ketika dia menentang para ahli logika dan filsafat, dia mengatakan apa? Kalau orang Yunan, kalau orang kafir, dibilang kafir. Pokoknya selain Arab, kafir nih. Pokoknya selain Jazirah Arab, Romawi apa semua, padahal Dzulkarnain itu diperkirakan di mana? Di Swedia. Karena di situ bertemunya siang dan malam. Karena itu nih, yang matahari tidak turun dan tidak naik 6 bulan, tidak 6 bulan tidak sembunyi, 6 bulan dalam persembunyian tidak pernah muncul. Swedia. Di atasnya itu apa daerah-daerah atas Inggris kalau nggak salah, di sekitar situ. Apa daerah? Nah, mungkin. Nah,
Anbiya itu di mana-mana, bukan hanya Jazirah Arab. Jazirah Arab itu paling brengseknya umat manusia. Jangan dibangga-banggain. Tidak ada ilmu pengetahuan. Apakah pernah ada yang diwariskan dari sana? Tidak ada. Kalau umat lain seperti Parsi apa itu, sekalipun misalnya, padahal Parsi juga bukan kafir dulu. Zoroaster itu agama langit sebenarnya. Nabi-nabi itu Zeres jadi nama nabi. Zoroaster itu nama seorang nabi tapi diselewengkan ajarannya kayak Kristen. Di sana yang di makhluk pertama itu api, simbolnya. Nah, lalu api dijadikan apa? Sembahan. Seperti Kristen misalnya bapak anak, istilah anak itu bisa saja ada, tetapi bukan makna anak sebagaimana umumnya anak. Seperti dalam Islam juga ada apa namanya? Nur Muhammad. Yang dicipta pertama kali Nur Muhammad. Nah, satu saat bisa disembah. Kalau disembah ya hancur agamanya. Jadi tidak menandakan orang menyembah api itu tadinya sebenarnya itu bukan bukan agama langit. Agama langit Zoroaster itu. Nabi-nabi Zoroaster. Bahkan umat yang terdahulu yang beradab itu umat Parsi. Baru setelah itu yang namanya Sokrates yang filsuf pertama itu belajar ke Parsi, kemudian dia sembunyi-sembunyi mengajarkan hikmah yang disebut filsafat itu. Baru berkembang sampai ke Plato, Aristo dan seterusnya itu. Anyway, jengkel saya kadang-kadang orang suka apa pokoknya selain bahasa Arab, orang Arab pokoknya kafir, sesat, jahanam, neraka. Nah, kok bisanya begitu, dari mana? Nah, terus apa aku mau bilang ini cerita apa ini? Katanya orang Batak. Apa Mi? Mencari pembeda itu susah sekali. Baru Aristo itu menemukan pembedanya manusia yang disebut rasional. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau kita tidak menemukan pembeda dekat, sehingga definisinya kita gabungkan antara genus dekat dan pembeda dekat, sehingga ia menjadi predikasi pertama atau yang disebut dengan batasan penuh, kalau kita tidak mendapatkan hal itu, apakah hal lain tidak ada dalam artian apakah terus tidak ada wujud dalam akal? Tidak ada hubungan. Wujud dalam akal tetap ada. Apa tidak ada wujud akal? Kan ini mendebat adanya wujud akal, yakni dia katakan apa? Karena kualitas. Karena ketika menjadi sifat akal, menjadi kualitas akal. Tapi yang diketahui substansi, yang diketahui aksiden, tapi aksiden lain selain kualitas. Apapun adanya menghasilkan dua kualitas, dua esensi. Sementara satu esensi adalah dirinya, tidak mungkin yang lainnya. Itu kontradiksi. Nah, berarti wujud dalam tidak ada. Kita bilang ada. Kenapa tidak ada? Kamu tidak tahu pembeda dekatnya, nggak apa-apa. Kenapa? Emangnya terus wujud dalam akal tidak ada? Saya tidak tahu wujud pembeda dekat daripada harimau. Apa yang membedakan harimau secara zati dari kucing dan lain-lain? Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi harimau setidaknya aku punya global. Apa bedanya binatang rasional manusia dengan manusia? Apa bedanya? Kan manusia itu globalnya binatang rasional. Itu sama saja. 100% persis. Bahwa manusia 100% binatang rasional. Cukup saya mengetahui manusia. Cukup saya mengetahui harimau. Biarin, saya tidak tahu apa detailnya apa. Peduli amat. Ini ada apa tidak masalahnya? Kau bilang tidak ada, aku bilang ada. Dalilmu lemah. Kau bilang apa namanya? Dua esensi sekaligus. Harimau substansi. Sementara harimau yang dalam akal aksiden. Artinya kualitas. Tidak apa-apa. Karena harimau adalah harimau dengan predikasi pertama. Harimau dibilang bukan harimau, dilihat dari ekstensi akal itu sendiri yang berada di wujud luar. Akal bukan di wujud dalam akal, wujud luar sendiri kayak pohon. Nah, dia memiliki sifat-sifat. Dilihat dari sisi itu dia aksiden, nggak apa-apa. Mana kontradiksinya? Seperti lantai 2 ini, tinggi sekali. Mana rendah? Dilihat dari atap, ya rendah. Dilihat dari bawah tinggi, nggak apa-apa, beda sisi pandang. Ada lagi? Tidak ada. Masuk ke problem 3. Karena jawabannya sama dengan jawaban kemarin. Problem 3.
mempercayai wujud dalam dan kesesuaiannya dengan wujud luar. Yani ketika Anda mengatakan bahwa ilmu atau wujud dalam itu sesuai sekali dengan wujud luar, apa? Melazimkan seseorang untuk atau jiwa menjadi panas dingin, panjang pendek, bulat lonjong, pahit manis, hitam putih dan lain-lain sekaligus. Kenapa begitu? Yakni manakala membayangkan semua itu dalam waktu yang sama. Yakni kalau Anda mengatakan bahwa wujud dalam akal itu persis dengan wujud luar akal, berarti akal Anda sekaligus apa? Bulat dan lonjong. Ketika Anda dalam waktu yang sama membayangkan bulatan dan membayangkan lonjongan. Pahit manis, manakala Anda membayangkan pahit dan manis sekaligus. Kan bisa dibayangkan pahit manis dalam waktu yang sama. Kalau begitu Anda pahit, Anda manis. Kenapa kok saya jadi lonjong? Karena kau bilang bahwa lonjong dalam akal sama dengan lonjong luar akal. Kalau begitu rohmu, akalmu jadi lonjong. Ketika kamu bayangi lonjong, itu. Paham iskalnya? Pahamnya tidak paham. Yani paham bahwa tidak paham. Saya sadar sesadar-sadarnya. Yani paham sepaham-pahamnya bahwa saya tidak paham. Ketika Anda membayangkan hitam dan putih sekaligus, berarti roh Anda hitam dan sekaligus putih. Kan tidak mungkin. Hitam berlawanan dengan putih. Bukan berlawanan. Berapa istilahnya? Berkontra dengan, kalau berlawanan kontradiksi. Istilahnya nih, berkontra dengan putih. Jadi, apa berkontra? Lihat sendiri di jilid 2, jilid 1. Jadi, putih berkontra dengan hitam. Bagaimana bisa numpuk dalam satu tempat? Kok harus begitu? Iya, kau bilang bahwa pengetahuan sama dengan yang di luar. Kalau sama dengan yang di luar, berarti putih yang ada dalam akalmu sama dengan putih yang di luar. Berarti putih, ketika kamu bayangkan putih dan bayangkan hitam, berarti kamu putih dan sekaligus hitam. Berarti kau dingin dan sekaligus panas ketika membayangkan dua-duanya. Oh, tidak begitu, Mia. Kalau tidak begitu, berarti keberadaan dalam akal tidak sama dengan luar akal. Nah, benarlah aku. Aku mengatakan wujud dalam akal tidak sama dengan wujud luar akal. Makanya tidak ada sebenarnya itu. Ilmu tidak ada. Karena apa? Wujud dalam akal tidak sama dengan wujud luar akal. Kalau kamu bilang sama, berarti gosong kepalamu ketika kamu membayangkan panas. Atau dingin. Kontradiksi. Mana yang dimau? Paham problemnya? Insya Allah ini paham ya. Hati-hati loh. Tidak paham problemnya, tidak paham jawabannya. Jangan malu-malu. Jawab. Ada yang mau tanya problemnya? Kan dibilang, kita mengatakan, kita ini, madhab kita ini, yang mengatakan bahwa ilmu itu ada. Dan ilmu itu sesuai dengan yang di luar. Esensi sesuai dengan yang di luar. Sama ya nih. Sebab kalau tidak sama berarti kita bodoh. Kita tidak tahu apa kamu di situ apa tidak. Saya tidak bisa mengatakan kamu di situ apa tidak. Anda juga begitu, tidak bisa mengatakan saya di sini atau tidak. Mungkin saya yang bicara ini atau bukan saya. Begitu. Jadi ilmu tidak ada. Dia bilang ini yang begitu tidak ada. Salah satu dalilnya ini. Kamu kalau bilang persis yang di luar akal dengan yang di dalam sama, berarti kamu hitam dan putih sekaligus. Manakala membayangkan hitam dan putih, itu kontradiksi. Karena kamu ketika bilang hitam berarti hitamnya ada. Ketika bilang putih, putihnya ada dalam jiwamu. Berarti karena harus sama dengan yang di luar ini. Begitu. Panas dan dingin. Panas sekaligus. Panas dingin. Kipas-kipas tapi begini juga. Nah, begitu. Karena persis dengan yang di luar. Oke, jawab. Dengan jawaban pertama, iskalan kedua ini juga bisa dijawab. Nah, iskalan ketiga. Iskalan kedua, oke. Nanti dibacalah yang kedua. Efek dari esensi. Nah, sekarang pertanyaan, kan sering saya bilang, yang membuat efek atau sesuatu itu berefek, api itu berefek, karena apinya atau karena adanya api? Adanya. Sedangkan adanya bukan apinya.
Esensi bukan ada bukan esensi. Yakni yang berefek itu ada, bukan esensi. Efek dari esensi. Nomor 3. Efek dari esensi disebabkan wujudnya, adanya, bukan keesensiannya. Apinya api tak akan pernah membakar. Keapian api tak akan pernah membakar. Api yang ada dalam ilmu Tuhan, yang ada dalam ilmu malaikat, yang ada dalam ilmu manusia tak akan pernah membakar. Tapi yang membakar itu adanya api. Jadi ketika esensi api itu sudah dibungkus dengan ada, baru dia membara. Efek dari esensi disebabkan wujudnya, bukan keesensiannya. Sedang semua pahaman sama dengan yang dipahami dalam esensinya. Kan kita mendakwa tadi bahwa kesamaan ilmu dengan wujud luar bukan dari sisi keseluruhannya. Kita sudah tahu dari awal, kita bilang apa wujud luar? Yakni sesuatu yang memberikan efek sebagaimana mestinya. Apa wujud dalam? Iya, apa? Iya, begitu lawannya nih yang tidak memberikan efek sebagaimana mestinya. Nah, dari awal kita tahu bahwa wujud luar memberikan efek sebagaimana mestinya, wujud dalam tidak memberikan efek sebagaimana mestinya. Dari awal kita tahu. Lalu kenapa kamu bilang sama? Sama itu maksudnya dilihat dari sisi esensinya, bukan ekstensinya. Dilihat dari sisi esensinya sama. Kami mendakwa bahwa pohon dalam akal persis dengan pohon di luar akal. Dari esensinya loh, kepohonan pohon, bukan keberadaan pohon. Gajah dalam akal dengan gajah di luar akal dari sisi esensinya persis sama. Sebab kalau tidak sama berarti kita tak tahu. Tak akan pernah ada pengetahuan pada manusia. Nah itu. Nah tapi efeknya tidak sama. Coba sama, kita bayangin, tidak akan berani bayangin gajah. Karena penyet kita. Kan begitu. Dengan demikian, maka kesamaan ilmu sedang semua pahaman sama dengan yang dipahami dalam esensinya. Yakni pahaman yang kita katakan bahwa pahaman persis dengan yang di luar, itu kalau dilihat dari esensinya. Sedangkan pahaman adalah esensi yang dimaksudkan. Pasti bukan wujud luar. Kecuali kalau dilihat dari sisi akal itu sendiri, maka dia menjadi aksiden sebagaimana jawaban-jawaban sebelumnya. Dengan demikian, maka kesamaan ilmu atau esensi dalam dengan esensi luar. Nah, nih perhatiin. Dengan demikian, maka kesamaan ilmu atau esensi dalam dengan esensi luar tidak melazimkan efek senyatanya seperti sebagaimana yang ditimbulkan oleh wujud esensi tersebut. Membayangkan api tidak mesti gosong otaknya. Membayangkan bersanding di pelaminan tidak langsung bersanding di pelaminan terus di syuting-syuting. Kemudian karaoke yang haram itu jangan sampai ada karaoke-nya nanti kalau kawin. Kalau harus pakai hijab perempuannya, dan kalau bisa jangan bermake up karena make upnya itu haram. Ini kalau berjabat tangan boleh asalkan pakai kaos tangan dan jangan ditekan. Begitu. Iya, jangan terlalu ditekan, maksudnya apa kayak sahabat begitu, apa kabar, bukan biasalah pengantin kan, gombal-gombal sedikit. Ingin saya ngaji terus di sini, betul. Habis filsafat Irfan, habis Irfan teori, Irfan amali, habis gitu ngaji tafsir. Hadis banyak yang harus kalian kaji. Dan kalau saya memberi pengajian, saya juga belajar, mengingat dan segala macam. Makanya salah satu bedanya ilmu, Imam Ali mengatakan kalau bedanya harta dan ilmu, kalau harta diberikan tambah sedikit, kalau ilmu diberikan tambah banyak. Mudah-mudahan kalau memang diizinkan Allah di kemudian hari, biar sampai jenggot-jenggot putih masih banyak, tidak akan selesai kalian belajar. Sungguh tiap hari loh, betul. Bukan saya merasa jagoan. Tapi apa yang dikaji dengan kesempatan yang ada 1 jam ini, betul, mungkin sampai jenggot-jenggot, kita akan terus membuat pengajian seperti ini. Tergantung Anda, kalau Anda munajat, dan munajat Anda diterima, dan kebetulan saya memang layak memberikan bantuan itu, mungkin sampai tua-tua kita berteman. Maksudnya ngaji terus begini. Berdebat terus sampai tua.
Banyak sekali, apalagi ngaji Quran, tuh, ngaji tafsir Quran dengan modal filsafat yang sudah kita punya ini. Saya dulu pernah ngasih pengajian di Jakarta di rumahnya Sayuti, yang di PAN itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toh kurang lebih 15 kali pertemuan lebih kayaknya. Seminggu sekali waktu itu, jadi 15 Jumat bagi 4 kurang lebih 2-3 bulan tiap minggu sekali. Itu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dari tafsiran seorang filosof seperti Mullah Sadra. Belum saya ambilkan dari Abdullah Ansori dan segala macam. Apalagi tafsiran Irfan ini. Sungguh ayatnya kemana, tafsirannya kemana, kayak nggak ada hubungan. Saya diberi rezeki oleh Allah ilmu alatnya ini, ilmu alatnya. Yakni apa? Filsafatnya sampai Irfannya teori. Alhamdulillah secara pelajaran sudah dilewati. Itu yang menguntungkan, sehingga insya Allah walaupun tidak terlalu persis dengan maksud penulisnya, insya Allah tidak terlalu jauh, karena sudah tahu apa jurus-jurus mana yang dipakai. Misalnya Tai Chi sebelah mana, apa. Nah, pakai begitu. Jadi walaupun tidak persis mungkin, tapi insya Allah tidak terlalu jauh. Setidaknya tidak ngawur. Pernah dulu ada penafsir Mizan, tafsir Mizan, diterjemah tafsir Mizan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahnya ngasihkan ke saya itu terjemahannya toh, minta dikoreksi. Saya bilang tidak ada waktu. Tapi tidak apa-apa, mana sih itu kulihat. Sudah selesai nih, satu topik dia terjemahkan. Aduh, hancur Di awal itu sudah salah, sedangkan pembahasannya itu masalah itu. Penerjemahannya sudah salah, maksudnya bukan salah kata, salah maksud. Saya bilang ini sudah hancur semua ke bawah. Jangan sampai ini tercetak. Kalau mau memperbaiki, saya kasih tahu. Nanti saya lihat lagi ke belakangnya. Ini saya lihat depannya saja. Ini karena pembahasannya itu. Dan memaknai kata-kata filsafat dengan bahasa umum. Kacau Kacau jauh, betul-betul jauh itu. Tidak mau begitu. Akhirnya dia tidak mau mengedit lagi ke saya. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada paksaan, la ikrah fiddin. Anyway, ada pertanyaan? Jawabannya apa? Bahwa yang kita dakwakan kesamaan esensi, bukan kesamaan keberadaan. Dari awal kita sudah bilang. Sedangkan efek dari keberadaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampun-Mu yang lebih besar. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, dan orang-orang yang kami ganggui. Berilah pahala kepada mereka yang besar, sehingga mereka di akhirat nanti ridho kepada kami dan tidak menuntut kami di mahsyar-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk melaksanakan. Tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak akan pernah mampu menyingkirkan duri-duri, kerikil-kerikil, baik yang kami taruh sendiri di jalan kami, atau yang orang taruh, atau yang musuh-musuh kami taruh. Maka kami tidak akan pernah mampu mengangkatnya, menyingkirkannya dari jalan kami. Oleh karena itu, kalau Engkau tidak membantu kami, maka kami akan celaka di sini sebelum melangkah sekalipun. Oleh karena itu, ya Allah, singkirkanlah kerikil-kerikil itu, baik yang kutanam sendiri atau orang yang ingin mengganggu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkanlah musuh-musuh kami dari orang-orang mukminin yang membenci dan membuat permusuhan di kalangan kaum mukminin dan mukminat sekalian. Berilah kami petunjuk kepadamu semua. Berilah cinta kasih dalam diri kami. Berilah rasa saling menghormati pada diri kami tanpa mengorbankan keilmiahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala keburukan dan tambahkanlah rezeki dan kesehatan kami yang barokah, dan jadikanlah kami orang yang pandai-pandai bersyukur kepadamu dengan kata dan dengan aplikasi perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.